intinya kegiatannya sama. Nah, mahasiswa kami itu bertugas di sekolah selama 6 bulan. Itu kegiatan-kegiatannya ya membantu pembelajaran di kelas, terus membantu administrasi kelas, misalkan ada pemenataan perpustakaan, penyusunan RPP, modul gitu, atau membuat pembaharuan di sekolah, misalkan terkait dengan IT. Kami membiasakan mahasiswa itu melek IT, Bapak Ibu. Semuanya harus bisa IT. Karena kalau tidak, ini merupakan kebutuhan inti ketika menjadi guru. Untuk itu maka kami menginginkan mahasiswa ini sudah bisa membuat media pembelajaran secara pribadi. Media pembelajaran, video pembelajaran, modul ajar, terus bahkan membuat buku, Bapak Ibu. Itu sudah menjadi kewajiban mahasiswa. Bahkan buku itu atau penelitian itu dijurnalkan yang sudah terakreditasi. Akreditasinya itu di tempat kami sudah Sinta 5. Lalu akreditasi juga jurnal itu di tempat yang lain juga bisa. Ini mungkin ada Bapak Ibu guru yang memang membutuhkan jurnal. Tidak tahu kalau sekarang regulasinya bagaimana, ya, apakah masih tetap pakai PTK, jurnal PTK atau belum ya. Tapi yang jelas kami siap untuk membimbing, membantu atau memberikan arahan. Lalu program yang kedua, kami juga siap untuk melakukan pendampingan. Misalkan seperti saya ini dan Pak Heli ini punya bidang masing-masing, Bapak Ibu. Kalau saya fokus kepada kurikulum. Nah, makanya saya selalu bekerja sama atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang terbarukan. Misalkan seperti penyelarasan kurikulum, ya, kurikulum merdeka ke kurikulum ke mendalam, PM. Kami ikuti untuk supaya kami bisa memberikan informasi kepada teman-teman guru, dan tidak usah sungkan Bapak Ibu untuk minta bantuan kepada kami. Mohon maaf untuk kadang-kadang ada Pak salah betul orang tidak usah Bapak Ibu ya, karena kami sudah punya gaji untuk masyarakat seperti itu. Jadi kami juga memasukkannya ke pengabdian, karena di dosen itu ada 3 Bapak. Jadi dosen-dosen kami itu ditugaskan 3, semua dosen. Dosen yang utama adalah pengajaran. Tentunya tugasnya sama dengan Bapak Ibu guru, mengajar, sama ya, dibebani untuk mengajar. Yang kedua adalah tugasnya melakukan penelitian kepada masyarakat. Karena bidangnya kami pendidikan, maka penelitian yang dilakukan dosen adalah di sekolah. Apapun kendala atau kelebihan yang ada di sekolah itu kami observasi. Nah itu yang ketiga adalah pengabdian. Nah, poin 3 ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk teman-teman dosen. Mungkin ada yang belajar tentang kurikulum. Kalau Pak Edi ini ahli di bidang kewirausahaan, yang kemarin mengajar mata kuliah kewirausahaan, punya unit usaha juga. Gimana kalau ternak lele misalnya, ya, kan bisa lah ya, itu juga termasuk pengabdian Bapak Ibu. Nah, kalau saya di kampus juga ada yang bertiga itu yang bertugas sebagai fasilitator penggerak ya, tapi saat ini sudah menjadi fasilitator pembelajaran mendalam. Monggo bisa dimanfaatkan, ada 3 orang termasuk saya sendiri yang bisa diajak untuk berdiskusi ya. Kalau mau belajar tidak pantas, karena Bapak Ibu yang paling hebat juga masalah belajar. Hanya berdiskusi bagaimana informasi yang kita dapatkan dari kementerian kepada sekolah. Nah ini mohon nanti bisa dimanfaatkan untuk itu. Cuman untuk semua program itu kami menginginkan adanya administrasi yang diarahkan oleh lembaga akreditasi nasional, yaitu adanya MOU. Makanya saat ini kami membawa dokumen untuk MOU supaya nanti kegiatan-kegiatan itu ada nilainya, baik dari sekolah maupun dari lembaga kami, sehingga terhitung masuk di akreditasi. Karena tentunya saat ini kan kualitas itu dihitung dari akreditasi ya, nampaknya seperti itu masyarakat. Kalau ada mahasiswa Pak, akreditasi apa di BPSD? Alhamdulillah akreditasi kami itu baik sekali, mau menuju unggul Bapak Ibu. Cuma kurang 1 poin untuk menuju unggul. Apa itu? Kerjasama internasional. Karena kami masih tahapnya regional dan nasional. Makanya kami mengirimkan beberapa mahasiswa ke Thailand. Ya, jadi besok tanggal 18 ini mahasiswa saya yang semester lalu sama semester sekarang ini berangkat ke Thailand 3 orang untuk melakukan pengabdian masyarakat berbasis
tapi di tanah internasional. Ya meskipun Thailand tetangga, tapi kan sudah masuk di negara. Termasuk dosennya Bapak Ibu. Dosen-dosennya ini nanti akan kami kirimkan untuk tugas mengajar di Thailand, Malaysia, Filipina. Awalnya kita masih menggunakan skupnya itu di Asia Tenggara. Nanti merambah ke yang Eropa atau Asia yang lain itu. Sementara ini kami masih satunya di ini ya, di wilayah tangga kita. Tapi yang jelas kami sudah melakukan perbaikan. Jadi jangan khawatir menitipkan misalkan mau kuliah itu buat apa jauh-jauh lawang. Di UNAS ini sudah akreditasi baik sekali atau bahkan unggul. Makanya saya minta doa sama Bapak Ibu semua, kerjasama ini nanti arahnya ke sana. Kalau mungkin sebelumnya kami ya saya katakan agak menutup diri ya universitas. Tapi saat ini universitas dengan kepemimpinan yang baru itu membuka diri Bapak Ibu, siapapun nanti yang akan bekerja sama dengan kami terima sesuai dengan bidangnya. Nah semacam itu. Program yang ketiga ini adalah pelaksanaan perkuliahan RPL Bapak. RPL ini kuliahnya itu cuma 2 tahun. 2 tahun. Kenapa kok 2 tahun? Nah, kuliah ini khusus bagi orang yang sudah punya pengalaman kerja, baik di dalam pendidikan maupun di luar pendidikan. Ya, misal kuliahnya sekarang, jadi lulusnya sudah 2027 sudah lulus Bapak Ibu. Jadi mahasiswa kami itu ada dari Madura, ada yang dari Puncak Gunung sana di Sumber Malang gitu Bapak. Sumber Malang, Sumber Putih. Pastinya yang ditanyakan Pak, kalau saya kuliah ini nanti datang ke UNAS-nya gimana? Karena kan jauh Bapak Ibu. Nah itu yang kami garis bawahi, pesan itu saya sampaikan ke rektor bahwa kuliahnya itu tidak dipersulit, kuliahnya itu berbasis online. Ya sekarang kan sudah ada apa itu Google Meet, nah kita manfaatkan semacam itu. Tugasnya bagaimana Pak? Tugasnya pakai online juga Bapak Ibu. Tugasnya itu online. Jadi teman-teman guru ini tidak menghilangkan tugas-tugasnya di sekolah, karena kuliahnya itu kami sarankan kepada Bapak Ibu guru yang sedang kuliah itu kalau bisa kuliahnya ambil di jam setelah mengajar. Setelah mengajar misalkan jam 2 sudah kosong, jam 3 sudah kosong, boleh nanti mengusulkan kepada fakultas untuk kuliah jam segitu ya, jam 2 ya, sesuai kesepakatan kelas, kesepakatan teman-teman satu kelas itu. Alhamdulillah kami sudah meluluskan 2 angkatan Bapak Ibu. Artinya ini bukan ijazah abal-abal, karena saat ini ijazah itu sudah tidak bisa dimanipulasi seperti dulu. Universitas tidak bisa menerbitkan ijazah secara mandiri, tapi langsung dari pusat, ada nomor PIN yang nomor PIN itu kurang satu SKS saja tidak bisa lulus Bapak Ibu, apalagi beberapa SKS. Sehingga yang 2 tahun ini bagaimana konsepnya? Konsepnya yang 2 tahun ini nanti itu digantikan dengan asesmen. Jadi penerimaan kerja selama 10 tahun itu dihitung. Misalkan Bapak Ibu kerja di SDN 2 ini sudah 10 tahun, itu kan ada SK mengajar setiap tahun itu, atau setiap itu dikumpulkan selama 10 tahun, lalu nanti di asesmennya ada tim asesmennya, asesor ya, itu yang menilai Bapak Ibu berapa tahun kuliahnya. Tapi kami tidak diam diri. Nah maka dari itu kami memperjuangkan supaya Bapak Ibu maksimal namanya kuliah itu bisa 2 tahun, tidak sampai 2 tahun, 8 semester ya. Kalau 2 tahun cuma 4 semester Ibu. Kalau 8 semester itu reguler. Nah reguler itu memang 4 tahun, itu 8 semester. Kalau RPL ini cuma 4 semester. Bisa saja Bapak Ibu, kalau misalkan bukti-bukti administrasinya banyak yang dikonversi, maka itu bisa 1,5 tahun sudah lulus Bapak. 1,5 tahun sudah lulus. Itu terbukti di Fakultas Ekonomi. Ada profesor, ini sudah profesor. Karena dia tidak punya S1 ekonomi, dia kuliah di Fakultas Ekonomi untuk menempuh S1 ekonomi. Profesor, 1 tahun lulus Bapak Ibu. 1 tahun lulus. Tidak usah skripsi, kenapa? Karena dia sudah profesor.